Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional yang berjudul Hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan kebijakan tarifikasi di negara BRICS. Yang pertama, pendahuluan. Dalam konteks global yang semakin kompleks, hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan kebijakan tarifikasi di negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. BRICS yang menyumbang sekitar 35% dari ekonomi dunia berperan penting dalam menciptakan alternatif bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi ketergantungan pada sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara anggota BRICS telah berupaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antar mereka melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung penggunaan mata uang lokal dan pengurangan ketergantungan pada mata uang asing. Kebijakan tarifikasi yang diterapkan oleh negara-negara BRICS tidak hanya mencerminkan upaya untuk melindungi industri domestik, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan mengadopsi pendekatan ini, negara-negara BRICS berusaha untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, fenomena dedolarisasi yang terjadi di kalangan anggota BRICS menunjukkan adanya keinginan untuk mengurangi pengaruh dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional yang dapat berdampak signifikan terhadap dinamika ekonomi global. Data kuantitatif menunjukkan bahwa negara-negara BRICS memiliki pertumbuhan ekonomi yang bervariasi, dengan China sebagai pemimpin yang mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 6,1% pada tahun 2023, diikuti oleh India yang tumbuh sebesar 5,9%. Sementara itu, Brasil dan Rusia mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, masing-masing sebesar 2,5% dan 1,5%. Afrika Selatan mencatatkan pertumbuhan PDB yang stagnan di sekitar 0,8%. Selain itu, kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara ini juga menunjukkan perbedaan signifikan. Misalnya, China mengenakan tarif tinggi pada produk tertentu untuk melindungi industri dalam negeri, sedangkan India menerapkan kebijakan tarif yang lebih fleksibel untuk menarik investasi asing. Data dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menunjukkan bahwa total nilai perdagangan antar negara BRICS meningkat sebesar 15% dalam 5 tahun terakhir, mencerminkan pentingnya kerjasama ekonomi di antara mereka. Pembahasan mengenai hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan kebijakan tarifikasi di negara-negara BRICS sangat penting karena dapat memberikan wawasan tentang strategi ekonomi yang efektif bagi negara-negara berkembang. Dengan memahami dinamika ini, para pembuat kebijakan dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan daya saing global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, analisis ini juga berkontribusi pada diskusi global tentang perdagangan internasional dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Selanjutnya, rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat pembangunan ekonomi masing-masing negara anggota BRICS mempengaruhi kebijakan tarifikasi yang diterapkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, apa dampak kebijakan tarifikasi yang berbeda di negara-negara BRICS terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri domestik mereka. Yang ketiga, sejauh mana kerjasama ekonomi antar negara BRICS melalui kebijakan tarifikasi dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perdagangan global yang didominasi oleh negara maju. Selanjutnya masuk kepada tinjauan pustaka. Yang pertama, teori pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi melibatkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith 2015, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari PDB, tetapi juga dari distribusi pendapatan. Dalam konteks BRICS, perbedaan tingkat pertumbuhan di antara anggota mempengaruhi kebijakan tarifikasi di mana negara dengan pertumbuhan tinggi, seperti China, cenderung menerapkan tarif untuk melindungi industri domestik. Yang kedua, kebijakan tarifikasi dalam perdagangan internasional. Kebijakan tarifikasi adalah alat yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Krugman dan Obstfeld 2018 mencatat bahwa tarif dapat mengurangi impor dan melindungi lapangan kerja, tetapi juga dapat memicu balasan dari negara lain. Kebijakan ini menjadi penting dalam konteks BRICS, di mana perbedaan dalam pendekatan tarif dapat mempengaruhi hubungan perdagangan antar anggota. Yang ketiga, dinamika geopolitik dan ekonomi global. BRICS muncul sebagai alternatif terhadap dominasi ekonomi barat. Fishman 2023 menyatakan bahwa inisiatif BRICS untuk menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tarifikasi dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan strategi ekonomi global yang lebih luas. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama, tingkat pembangunan ekonomi masing-masing negara anggota BRICS mempengaruhi kebijakan tarifikasi yang diterapkan dalam perdagangan internasional. Tingkat pembangunan ekonomi di negara-negara BRICS sangat bervariasi, dengan China dan India sebagai pemimpin pertumbuhan. Menurut teori pembangunan ekonomi yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith 2015, negara dengan pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung mengadopsi kebijakan proteksionis untuk melindungi industri domestik mereka. Sebagai contoh, China menerapkan tarif tinggi pada barang-barang tertentu untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Di sisi lain, negara dengan pertumbuhan lebih lambat seperti Brasil dan Rusia mungkin lebih terbuka terhadap perdagangan internasional untuk menarik investasi, yang menunjukkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi secara langsung mempengaruhi kebijakan tarifikasi. Masuk ke pembahasan yang kedua, dampak kebijakan tarifikasi yang berbeda di negara-negara BRICS terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri domestik mereka. Kebijakan tarifikasi yang diterapkan oleh masing-masing negara BRICS memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri. Krugman dan Obstfeld 2018 menjelaskan bahwa tarif dapat melindungi industri domestik, tetapi juga dapat mengurangi efisiensi pasar. Misalnya, meskipun tarif di China mungkin melindungi industri tertentu, hal ini juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya bagi konsumen. Di Brasil, kebijakan tarif yang lebih fleksibel dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional dengan mendorong inovasi dan efisiensi. Oleh karena itu, perbedaan dalam kebijakan tarifikasi dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara BRICS. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga. Kerjasama ekonomi antar negara BRICS melalui kebijakan tarifikasi dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perdagangan global yang didominasi oleh negara maju. Kerjasama ekonomi antar anggota BRICS berpotensi mengurangi ketergantungan pada sistem perdagangan global yang didominasi oleh negara maju. Fishman 2023 menyatakan bahwa inisiatif untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan merupakan langkah strategis untuk mendiversifikasi risiko ekonomi. Kebijakan tarifikasi yang saling mendukung antara negara-negara BRICS dapat memperkuat kerjasama ini dengan menciptakan pasar yang lebih terintegrasi dan saling menguntungkan.
Dengan demikian, kerjasama dalam kebijakan tarifikasi tidak hanya berfungsi untuk melindungi industri domestik, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan kebijakan tarifikasi di negara-negara BRICS menunjukkan bahwa keduanya saling mempengaruhi. Negara dengan pertumbuhan tinggi seperti China dan India cenderung menerapkan kebijakan proteksionis, sementara negara dengan pertumbuhan lebih lambat seperti Brasil dan Rusia lebih terbuka terhadap perdagangan. Kebijakan tarifikasi yang berbeda berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri. Meskipun melindungi industri lokal, tarif juga dapat mengurangi efisiensi pasar. Kerjasama antara negara BRICS melalui kebijakan tarifikasi dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perdagangan global yang didominasi oleh negara maju. Selanjutnya yaitu saran. Ada 5. Yang pertama, kebijakan strategis. Indonesia perlu menerapkan kebijakan luar negeri yang proaktif untuk memastikan keanggotaan BRICS mendukung kepentingan nasional. Yang kedua, kerjasama ekonomi. Perkuat kerjasama ekonomi dengan negara BRICS melalui perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan akses pasar. Yang ketiga, analisis risiko. Lakukan analisis mendalam terhadap risiko dan manfaat bergabung dengan BRICS, termasuk dampak pada sektor domestik. Yang keempat, diversifikasi ekspor. Diversifikasi tujuan ekspor ke negara-negara BRICS untuk meminimalkan risiko ketergantungan pada satu pasar. Yang kelima, peningkatan SDM. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing industri domestik. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.